Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat ulul albab, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Islam Futuristik episode yang kelima. Kita sedang melakukan kajian secara serial untuk melacak kehidupan di jagat raya. Benarkah ada kehidupan di luar angkasa selain di planet bumi ini? Kita mengacu kepada petunjuk dari dalam Al-Quran dan kemudian kita meng-cross-checknya dengan mengeksplorasi data-data ilmiah yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan selama ratusan tahun terakhir atau bahkan sampai ke ribuan tahun yang lalu. Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan bahwa Allah menyebarkan makhluk dabbah, makhluk yang melata di antara langit dan bumi. Dengan kata lain, Al-Quran sebetulnya menginformasikan bahwa di jagat raya ini boleh jadi ada kehidupan selain di planet bumi. Karena itu kita ingin tahu bagaimana para ilmuwan, data-data ilmiah dan pengamatan mendapatkan bukti-bukti tentang adanya kehidupan di luar angkasa itu. Sahabat sekalian, kita sudah melakukan beberapa kali kajian dalam episode yang lalu, 3-4 episode yang lalu kita sudah melacak dan mengeksplorasi data-data ilmiah yang dihasilkan oleh pengamatan-pengamatan dari para ilmuwan yang sebelum-sebelum kita. Apakah ada di benda-benda langit yang terdekat dengan kita kehidupan itu? Di bulan, di matahari, di planet Merkurius dan planet Venus. Kita sudah melakukan kajian tentang itu dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa di benda-benda langit itu tidak dimungkinkan adanya kehidupan. Salah satunya dikarenakan tidak ada atmosfer atau tidak ada air dan kemudian suhunya sangat panas. Termasuk di planet yang terdekat dengan matahari, Merkurius, suhunya terlalu panas untuk ditinggali oleh makhluk hidup karena ada di atas 400 derajat Celcius, 430 derajat Celcius di sana. Dan yang lebih jauh, yang planet kedua, planet Venus, yang tadinya diharapkan karena lebih jauh dari matahari lebih dingin, yang terjadi malah lebih panas lagi. Kalau di Merkurius 430, di Venus mencapai 470 derajat Celcius. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan atmosfernya itu adalah atmosfer yang dipenuhi atau didominasi oleh karbon dioksida sampai 96,5%, sehingga panas yang masuk ke dalam planet itu kemudian tidak bisa keluar, terjebak efek rumah kaca. Maka planet itu menjadi sangat panas dan tidak mungkin untuk didiami oleh makhluk hidup karena bahkan banyak magma di mana-mana, batu-batu pijar. Nah, kita kemudian mencoba bergeser lagi dari planet yang kedua ini, planet ketiganya Bumi, dan kemudian yang keempat adalah planet Mars. Di kajian kali ini kita akan melihat lebih jauh apakah di planet keempat, planet Mars itu memungkinkan adanya kehidupan atau setidak-tidaknya didatangi oleh makhluk hidup untuk singgah ke sana. Sahabat, 4 planet yang paling dekat dengan bumi ini disebut sebagai planet terestrial atau planet yang kebumian. Planet yang bentuknya dan kondisinya mirip dengan bumi. Apa yang mirip dengan bumi? Di antaranya yang dimaksud dengan planet terestrial itu adalah bahwa planet itu memiliki daratan yang padat. Karena ada planet-planet yang tidak memiliki daratan, dia hanya terbentuk dari gas. Nah, planet terestrial adalah planet-planet yang memiliki daratan padat seperti bumi.
Dan di tata surya kita itu ada di 4 planet yang paling dekat dengan bumi, yaitu Merkurius, Venus, bumi, dan planet Mars. Keempat planet ini juga disebut sebagai planet dalam, yaitu terdiri dari Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Sedangkan yang keempat lainnya dalam tata surya kita itu disebut sebagai planet luar, yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya Allah menghiasi langit yang dekat dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Sahabat sekalian, ayat ini menceritakan adanya bintang yang diistilahkan dengan kawakib. Kawakib itu bentuk jamak dari kaukab. Ya, kaukab adalah diterjemahkan sebagai bintang di dalam Al-Quran. Tetapi yang harus kita cermati adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia di dalam Al-Quran tentang bintang itu sesungguhnya berasal dari beberapa istilah. Kata kaukab atau kawakib diterjemahkan sebagai bintang. Tapi kata masobih, ya, istilah masobih itu juga diterjemahkan sebagai bintang. Di ayat yang lain lagi ada istilah torik, itu diterjemahkan sebagai bintang. Ada lagi an-najm juga bintang, al-buruj juga bintang. Sehingga kita tidak tahu sebetulnya itu bintang yang semacam apa. Karena sesungguhnya istilah yang berbeda itu menunjukkan kondisi yang berbeda, spesifikasi yang berbeda. Oke, tentang kawakib ini Allah mengatakan bahwa kawakib ini ada di langit yang dekat. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Allah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang disebut sebagai kawakib. Nah, kawakib itu apa sebetulnya? Langit yang dekat itu apa? Nah, langit yang dekat itu adalah yang berisi bintang-bintang kawakib itu, yaitu bintang yang selalu berpindah tempat, berpindah posisi. Karena banyak sekali di langit itu, di langit yang jauh, bintang-bintang yang tidak kelihatan berpindah. Dia selamanya tetap di sekitar-sekitar situ saja. Terlihat dari belahan langit selatan, tidak terlihat di belahan langit utara, atau sebaliknya. Tetapi ada bintang-bintang yang berpindah-pindah. Kadang di pagi hari ada di posisi itu, nanti malam hari berpindah di posisi yang lain. Kadang terbit, kadang tenggelam. Kadang seminggu kemudian baru berubah, kadang beberapa bulan baru berubah. Nah, jadi kawakib itu menunjuk kepada bintang, jenis bintang yang berpindah tempat. Atau di dalam astronomi dikenal sebagai bintang pengembara. Bintang pengembara itu adalah bintang yang berpindah tempat. Nah, bintang pengembara ini di dalam istilah atau bahasa Yunani yang sering dipakai untuk peristilahan di dalam sains itu dikenal sebagai planetes. Planetes adalah bintang pengembara. Nah, kata planetes ini kemudian yang diadopsi oleh ilmu astronomi menjadi planet. Planet adalah benda langit yang dari bumi memang kelihatan berpendar seperti bintang. Tetapi planet itu tidak menghasilkan pancaran cahayanya sendiri, melainkan dia menerima pantulan cahaya matahari seperti bulan, memantulkan cahaya matahari kemudian terlihat bercahaya dari planet bumi ya ketika kita lihat di malam hari. Maka kita mendapatkan kesimpulan yang lugas dari surat As-Saffat ayat 6 tadi bahwa Allah menghiasi langit yang dekat dengan kawakib, yaitu dengan bintang pengembara atau dengan planet-planet. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang juga menarik dan kemudian menjadi penjelas dari ayat tersebut terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sungguh Allah telah menciptakan di atas kalian 7 buah jalan dan Allah tidak lalai terhadap ciptaannya. Sahabat sekalian, ayat ini menarik karena Allah mengatakan menciptakan 7 buah jalan di atas kalian, 7 buah lintasan di atas kalian menggunakan kata sab'a tara'iq. Kata tara'iq itu adalah bentuk jamak dari kata torik. Torik itu artinya jalan atau lintasan. Ini ada kaitannya juga dengan istilah torik yang diterjemahkan sebagai bintang ya di ayat yang berbeda. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakib. Demi langit dan bintang atau demi langit dan yang muncul di malam hari. Tahukah kamu apakah itu at-tariq? Tariq itu adalah an-najmus sakib, yaitu bintang yang cemerlang di malam hari. Jadi sahabat sekalian, istilah tariq atau tara'iq ya yang dikutip atau difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 17 itu adalah 7 buah lintasan, sab'at tara'iq. Di atas kita Allah menciptakan 7 buah lintasan. Lintasan apa itu? Tentu lintasan benda langit. Di langit yang dekat, Allah menghiasi dengan kawakib, dengan bintang-bintang pengembara yang kelihatan lintasannya. Bisa diprediksi lintasannya itu, dan ternyata itu ada 7. Mungkin Anda bertanya-tanya lantas, bukankah di tata surya kita ini jumlah planetnya adalah 8? Iya, 8 termasuk dengan bumi. Nah, kalau dilihat dari bumi berarti ada 7 lintasan, yaitu planet Merkurius, Venus, kemudian lompat Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya Al-Quran bercerita tentang keberadaan planet, yaitu bintang pengembara yang lintasannya terlihat dari bumi ada 7 buah. Subhanallah. Oke, ini poin penting sebagai landasan dari pijakan kita melakukan kajian-kajian secara saintifik bahwa Al-Quran sebetulnya memberikan clue, memberikan informasi secara global yang harus diikuti dengan pengamatan-pengamatan secara ilmiah. Ya, ini yang selalu saya sampaikan bahwa ayat-ayat qauliyah itu harus diikuti dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kauniyah, ya, ayat-ayat kauniyah dalam bentuk pengamatan ke jagat raya. Oke, sahabat sekalian, kita sekarang mencoba melihat planet terestrial yang keempat yang bernama planet Mars. Planet Mars adalah planet yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan planet Bumi. Kalau bumi itu dari matahari sekitar 150 juta kilometer, maka planet Mars ini lebih jauh sebagai planet keempat, yaitu sekitar 228 juta kilometer atau 1,5 kali jarak planet bumi dengan matahari. Planet bumi dengan matahari itu disebut 1 AU ya. AU itu adalah astronomical unit ya. Ini satuan panjang, satuan jarak dalam astronomi. Nah, planet Mars itu adalah 1,5 AU, 1,5 astronomical unit. Oke, sahabat sekalian, planet terestrial yang dinamai planet Mars ini diduga sejak lama itu mirip dengan bumi. Selain punya daratan sehingga dikategorikan dalam planet terestrial, daratannya itu ternyata mengandung air. Dan itu sejak lama sudah diamati, bukan cuma di kutub utara dan kutub selatannya yang penuh dengan es dan itu adalah air beku begitu ya. Tetapi
di daratan selain kutub itu diketemukan atau terlihat dari bumi banyak kanal-kanal air, saluran-saluran air. Sehingga banyak yang berpikiran bahwa di sana itu ada kehidupan rupanya. Ada peradaban. Ada manusia-manusia yang mungkin seperti di planet bumi ini. Karena di sana ada kanal air, ada saluran air. Sehingga dikenallah ada Martian, ya, ada makhluk Martian atau makhluk yang tinggal di planet Mars, dibayang-bayangkan bentuknya seperti manusia. Dan ini sempat memunculkan sejumlah novel, bahkan film-film science fiction yang menggambarkan adanya peradaban makhluk di planet Mars itu. Bahkan ada yang merasa ketakutan karena boleh jadi mereka nanti akan datang ke bumi, menyerbu bumi, menaklukkan peradaban manusia bumi. Atau sebaliknya, manusia bumi bisa datang ke planet Mars, membentuk koloni-koloni di sana dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dalam pengamatan yang lebih lanjut, dan planet Mars ini adalah planet yang paling banyak dieksplorasi oleh manusia, oleh para ilmuwan, dikarenakan adanya harapan itu tadi. Ternyata setelah diamati, bahkan didatangi, kirim robot-robot ya tanpa awak, wahana tanpa awak yang ada robotnya, kemudian turun mendarat di permukaan planet Mars itu dan melakukan perjalanan pergerakan ke berbagai wilayah planet Mars itu, bahkan dipetakan di sana, maka disimpulkanlah bahwa kayaknya kehidupan itu kalaupun ada, itu ada di masa lalu saja. Karena ternyata sekarang planet itu adalah planet yang gersang. Tidak ada air di permukaannya kecuali tinggal di kutub utara dan kutub selatannya. Sahabat sekalian, planet Mars ini adalah padang pasir yang sangat gersang. Warnanya merah, sehingga disebut sebagai planet merah. Dan dari bumi memang kelihatan cahayanya merah. Berbeda dengan planet Venus yang kelihatan lebih ke kuning-kuningan karena di sana banyak belerang oksidanya. Apalagi atmosfernya memantulkan, merefleksikan cahaya dari matahari sehingga kelihatan paling terang. Venus adalah planet yang paling terang terlihat dari bumi dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Yang kedua setelah Venus adalah planet Jupiter. Dan yang ketiga barulah planet Mars. Kenapa planet Mars? Karena planet Mars ini agak kemerah-merahan dan redup. Biasanya kelihatan di pagi hari 1 jam sebelum matahari terbit, itu bisa terlihat planet Mars itu. Oke, sahabat sekalian, planet Mars ini warnanya kemerah-merahan karena di sana banyak kandungan besinya. Besi oksida yang disebut sebagai hematit. Kalau Anda teringat dengan warnanya karat, warna karat besi yang coklat kemerah-merahan, maka kurang lebih begitulah, lebih merah di sana. Dalam jumlah yang besar, sehingga pantulan cahaya dari planet Mars itu terlihat kemerah-merahan dari planet Bumi. Satu. Yang kedua, di sana itu terdapat gunung yang sangat tinggi, ya, tertinggi di tata surya kita. Ketinggiannya mencapai 25 km, ya, ketinggian gunung itu, yang dikenal dengan nama Olympus Mons. Bandingkan dengan gunung tertinggi di bumi, yaitu Gunung Himalaya, Mount Everest, itu tingginya cuma sekitar 8.800 meter atau 8,8 kilo. Nah, yang di planet Mars ini mencapai 25 kilo atau 25.000 meter dari permukaan daratannya. Jadi ini gunung tertinggi di tata surya. Selain gunung itu, di sana ada kawah, ya, ada cekungan kawah yang sangat besar, yang besarnya itu bahkan menempati sekitar 40% dari permukaan planet Mars itu. Di kawasan utara, ya, di belahan utara, yang dikenal sebagai cekungan borealis. Menempati 40% dari permukaan planet Mars itu.
Dan yang lebih menarik lagi, sisanya yang 60% juga ternyata terdapat banyak kawah-kawah kecil-kecil. Jumlahnya 43.000 kawah diperkirakan, jadi luar biasa. Mulai dari ukuran beberapa meter sampai ukuran beberapa kilometer kawah itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan planet Mars ini sering diserbu, dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa. Sehingga datang ke planet Mars ini sangat membahayakan karena sering dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa. Ingat, planet Mars ini sangat dekat dengan sabuk asteroid. Sabuk asteroid adalah lintasan di luar planet Mars, antara Mars dengan Jupiter, yang berisi jutaan batu-batu asteroid. Mulai dari yang kecil-kecil ukuran beberapa meter, 2 meter, 3 meter, sampai beberapa kilometer. Maka planet Mars ini sangat berpotensi untuk didatangi, diserbu, dibombardir oleh batu-batuan itu. Dan terbukti ini adalah planet yang paling banyak kawahnya disebabkan oleh tumbukan dari batu-batu luar angkasa itu. Jadi hati-hati kalau Anda mau melancong ya, berwisata ke planet Mars, lihatlah ke atas karena jangan-jangan Anda akan kejatuhan batu dari luar angkasa itu. Selain itu ada satu ngare yang sangat panjang, panjangnya 3.000 km, panjang sekali. 3 kali Pulau Jawa. Ya, retakan tanah yang disebut ngare yang kemudian dinamai sebagai Valles Marineris. Itu adalah terpanjang di tata surya kita di antara planet-planet yang ada. Nah, sahabat sekalian, itulah fakta ya, di antara fakta yang diketemukan oleh para ilmuwan ketika mendatangi planet Mars atau mengirim wahana-wahana tak berawak dan robot ke sana untuk melakukan pelacakan di sana. Nah, memang ada air di sana, tetapi bukan dalam bentuk kanal-kanal itu ternyata. Kanal-kanal itu sudah kering. Bahkan diperkirakan itu bukan terbentuk dari peradaban manusia yang membangun saluran-saluran air, melainkan dikarenakan erosi. Ya, erosi karena angin. Di sana banyak angin dan angin badainya itu bisa mencapai kecepatan 400 km per jam. Jadi luar biasa, kalau Anda berada di sana, Anda bisa terbawa oleh angin dengan kecepatan 400 km per jam itu. Dari mana datangnya angin yang sedahsyat itu? Ternyata atmosfer planet Mars ini berisi penuh dengan karbon dioksida, mirip dengan di planet Venus. Sekitar 96%-nya adalah kandungan karbon dioksida. Yang 3% adalah kandungan nitrogen. Nah, tetapi karena gravitasi di planet Mars ini rendah, ya, maka tipis sekali atmosfernya. Berbeda dengan di Venus yang justru sangat tebal di sana. Di sini sangat tipis. Gravitasinya kira-kira sepertiga dari planet Bumi. Jadi besarnya planet Mars ini diameternya kira-kira cuma separuhnya planet Bumi, ya 53% lah. Volumenya cuma 15%-nya planet Bumi. Masanya cuma sekitar 10-11% planet Bumi dan gravitasinya cuma sepertiga dari planet Bumi. Sehingga kalau di sini Anda bisa melompat 1 meter, maka kalau Anda berada di planet Mars, itu Anda akan bisa melompat 3 meter dengan kekuatan yang sama. Oke. Atmosfer planet Mars sebagian besarnya adalah karbon dioksida, sekitar 95,7%, ya, itu terdiri dari karbon dioksida. Cuma masalahnya adalah di sana itu dingin, ya, berbeda dengan planet Venus. Planet Venus panas, sehingga efek rumah kaca terjadi di sana, menjadi semakin panas. Tapi di planet Mars karena ini jauh dari matahari, maka di sana menjadi dingin suhunya, lebih dingin daripada di planet Bumi. Suhu di planet Mars ini paling hangat adalah -5 derajat. -5 derajat. Dan yang paling rendah di waktu malam hari atau di musim dinginnya adalah -87 derajat.
Nah, sahabat sekalian, dengan suhu yang serendah itu, karbon dioksida itu seringkali berada dalam kondisi padat yang disebut sebagai dry ash, ya. Es kering. Jadi CO2-nya itu saking dinginnya kemudian membentuk padatan. Nah, menariknya karena planet Mars ini memiliki kemiringan rotasi yang hampir sama dengan bumi. Ya, jadi planetnya itu kutub utara dan kutub selatannya tidak tegak begitu, melainkan agak miring, 25 derajat. Kalau di bumi 23,5 derajat. Dengan kemiringan itu maka terjadi pergerakan iklim atau musim. Sehingga ada musim panas, ada musim dingin. Ketika musim panas, suhunya minus 5 derajat. Tapi ketika musim dingin, suhunya bisa mencapai minus 87 derajat. Apa yang terjadi ketika musim panas? Maka dry ash itu tadi akan menguap. Tidak mencair, tetapi dari padat langsung menyublim istilahnya menjadi uap, menjadi gas. Nah, ketika itu terjadi, maka itu memunculkan angin yang sangat kencang yang menyapu seluruh daratan permukaan planet Mars itu dengan kecepatan 400 km per jam. Jadi ini sering terjadi, periodik. Nah, sahabat sekalian, kondisinya sedemikian itu, termasuk air itu di sana tidak bisa berada dalam bentuk cairan, melainkan padat atau gas. Ya. Kenapa menjadi gas? Karena tekanannya sangat rendah. Ya, tidak bisa dalam bentuk cair. Kalau tekanannya seperti di bumi kita 1 atmosfer, maka dia akan bisa berada dalam bentuk cairan. Tetapi karena tekanannya sangat rendah, maka dia tidak bisa dalam bentuk cairan. Tinggal pilihannya 2, es ataukah langsung menguap menjadi gas. Jadi sahabat sekalian, di planet Mars tidak ada air dalam bentuk cair. Tentu ini kemudian menjadi kendala yang sangat besar buat kehidupan. Karena kehidupan itu membutuhkan air dalam bentuk cair. Nah, maka para ilmuwan mutakhir menyimpulkan bahwa planet Mars ini sangat sulit untuk ditempati kehidupan. Kalau hanya singgah saja untuk melancong, untuk berwisata, masih dimungkinkan, tentu dengan usaha yang cukup kompleks. Karena di sana oksigennya rendah, maka Anda harus menggunakan alat bantu, ya, menggunakan tabung oksigen untuk bisa bernafas di sana. Kalau tidak, maka tidak bisa karena dominan CO2, karbon dioksida. 1. Yang kedua, hati-hati suhunya sangat rendah, minus 5 derajat sampai minus 87 derajat. Yang ketiga, tidak ada air. Jadi harus bawa air sendiri kalau mau datang ke sana. Karena ini kan ada nih program yang ditawarkan oleh Elon Musk dengan program SpaceX-nya yang bekerja sama dengan NASA, sedang menyiapkan melancong ke planet Mars katanya. Ya, saya tunjukkan kepada Anda data-data ilmiahnya di sana seperti apa, sehingga ya berhati-hatilah kalau Anda ingin datang ke sana karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Oke, air tidak ada. Yang keempat, Anda harus siap-siap kejatuhan batu dari luar angkasa. Kenapa? Karena di sana tidak ada atmosfer yang melindungi planet Mars itu dari bombardir batu-batu luar angkasa. Sementara tidak jauh dari planet Mars itu, ya, di luarnya orbit planet Mars itu ada orbit dari batu-batuan asteroid besarnya mulai dari beberapa meter sampai beberapa kilometer, dan terbukti di permukaan planet Mars itu banyak kawah. Digambarkan oleh para ilmuwan itu, data ilmiahnya lebih dari 43.000 kawah hasil tumbukan dari batu-batu yang jatuh dari luar angkasa ke planet Mars itu. Jadi sahabat sekalian, dengan ini Anda sudah mendapatkan gambaran planet keempat di tata surya kita yang masuk dalam kategori planet terestrial,
yang memiliki daratan seperti planet bumi dan dimungkinkan, diharapkan muncul kehidupan atau ada kehidupan di sana, ternyata sampai detik ini tidak diketemukan adanya kehidupan. Jangankan manusia yang berperadaban atau binatang atau tumbuhan, bahkan bakteri pun sampai saat ini belum ditemukan di berbagai planet terestrial itu. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita tentang planet-planet di tata surya kita yang memungkinkan adanya kehidupan itu, dengan kesimpulan yang sudah kita simpulkan tadi itu. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran dan wawasan kepada kita semua, dan lebih penting dari itu kita merasakan betapa Allah yang menciptakan ya segala jagat raya dengan segala isinya, benda-benda langitnya dan segala kehidupan yang disebarkan itu demikian maha berkuasa, maha berilmu, dan istimewanya adalah menjadikan planet bumi ini sebagai tempat kehidupan bagi kita semua yang begitu nyaman, nikmat, dan begitu indahnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya untuk memahami hikmah-hikmahnya di dalam ridhonya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.